Kembali lagi dengan saya Kali Masada dan hari ini saya akan ngajarin teman-teman mengenai cara cuan 1 juta per hari secara konsisten di market kripto. Sebelum saya menjelaskan mengapa teman-teman harus mendengarkan dan juga melihat ini, saya orang yang merubah ya 30 juta menjadi sekarang ratusan miliar di market cryptocurrency, dan ketika teman-teman mendengarkan dari saya, teman-teman akan memperoleh 1-2 hal yang teman-teman bisa terapkan. Bisa nggak sih saya ini di crypto market itu dapat 1 juta tiap hari? Jawabannya sangat mungkin. Karena apa? Karena crypto market itu penuh dengan opportunity, penuh dengan kesempatan. Setiap harinya selalu ada posisi yang teman-teman bisa buka. Nah, langsung kita ngomong mengenai gimana sih ya strategi trading ya untuk mendapatkan target harian 1 juta. Yang mana 1 juta sehari ya kita ngomong lah ya rata-rata 30-an juta setiap bulannya ya. Itu lebih tinggi ya dari gaji beberapa lini manager di luar sana. Pertama ya, strategi day trading di kripto. Ya, kita harus selalu memilih aset yang liquid dan volatile. Ya, jadi intinya di market itu adalah supply and demand. Ada yang jualan, ada yang berdagang di pasar tersebut. Kalau pasar tersebut itu nggak ada orang yang berdagang di sana, ngapain kita mau beli barang di sana? Kamu kalau beli di pasar yang sepi, kamu mau jual lagi barangnya itu nggak bisa. Jadi harus selalu memilih aset yang cukup liquid dan volatile. Saya selalu melihat ya volatilitas itu sebagai suatu hadiah. Saya nggak lihat fundamental. Kamu kalau ngomongin market cap, kamu ngomongin token distribution, itu fundamental. Saya cuma pengen lihat hari ini berapa banyak orang yang jual beli barang ini. Oke, dan itu yang saya lihat pertama. Jadi saya nggak akan pergi ke pasar, ke market, ke tempat di mana nggak ada yang jualan barang tersebut. Saya nggak akan mau. Oke. Kedua, ya selalu posisikan diri ya dengan target tertentu untuk melihat strategi breakout trading. Banyak orang di sana yang selalu mengejar breakout trading setelah ada konfirmasi volume dan break, tapi saya lebih suka mengantisipasi yang namanya breakout. Jadi saya selalu ya membuka posisi itu ketika harga itu berkonsolidasi dan belum melakukan yang namanya breakout. Ketika kita mengejar breakout, risk to reward-nya itu tidak oke. Jadi ketika teman-teman udah lihat papan top gainer, oke naik 20%, 30%, oke waktunya beli itu salah. Itu waktunya kita trimming position, waktunya kita melakukan sedikit penjualan. Kamu beli ketika harga itu sedang mengalami konsolidasi. Baru naik 2-3%, disinilah ya kita play ya the part, kita masukin posisi buy sebelum ketika dia melakukan kenaikan, ya kita mengantisipasinya dengan melakukan penjualan. Dan saya juga sering ya memanfaatkan momentum, banyak indikator ya moving average, RSI dan lain sebagainya. Tapi saya selalu menggunakan yang namanya stochastic, di mana itu sudah sesuai ya dengan sistem saya stochastic biasa yang settingnya itu 533. Dan itu selalu saya gunakan karena dia selalu catching momentum sangat bagus di market crypto. Banyak juga ya yang memanfaatkan ya mean reversion, di mana mereka ini selalu memiliki tesis bahwa at some point ya harga itu akan selalu kembali ke titik wajarnya. Jadi mereka selalu mencari ketika dia udah jenuh nih ya dijual, dia masuk. Ketika dia udah jenuh ya dibeli, ya itu dia bisa keluar dulu posisinya, oke? Atau kadang juga kita bisa melakukan yang namanya scalping. Scalping ini kita meresikokan 0,5% sampai 2% dari capital yang kita miliki dan kita membeli ya posisi ya, membuka posisi beberapa kali ya dalam sehari. Tapi ingat ya, jangan overtrade. Saya selalu punya rules buat teman-teman yang di dalam Akademi Kripto, jangan trading lebih dari 3 kali sehari, karena chances kamu akan overtrade, kamu akan ganggu kerjaan, kamu juga capek juga. Jadi harus dipahami teman-teman bahwa scalping ya maksimal ya 3 kali dalam sehari. Ini apa aja tools yang bisa teman-teman gunakan? Ya, pertama teman-teman butuh exchange terpercaya. Kita ada vlog juga buat teman-teman ya yang mau trading ya di vlog, silahkan ya bisa ya, kita bahkan bisa Bitcoin ya beli hanya dengan harga Rp1.000 aja. Saya selalu pakai TradingView ya, ini charting tools dan juga indikator terbaik ya, standar lah ya. Dan teman-teman mungkin bisa upgrade ya TradingView-nya untuk menambah ya beberapa indikator-indikator yang bisa menarik di sana. Dan selanjutnya untuk berita dan sentimen pasar, teman-teman bisa pakai X ya untuk Twitter. Teman-teman juga bisa ya pakai ke Discord kita ya. Discord kita gratis di bawah untuk feeds berita-berita setiap hari kita kasih di dalam. Teman-teman ya bisa ikuti beritanya di dalam. Selanjutnya ya penting
beberapa hal yang kita butuhkan. Kita butuh memanajemen order, ya, market order atau limit order. Kita juga hitung slippage-nya. Kita juga harus tahu ya broker mana yang fee-nya itu paling rendah, karena beberapa sekarang ya perps DEX ya, perpetual decentralized exchange, yang tanpa KYC mereka itu udah bisa trading dengan zero fee. Plus kamu juga bisa farming di sana, kamu juga bisa dikasih ya di sana bonus poin untuk kamu tukarkan ya dengan token ketika mereka udah TGE. Selanjutnya ya, penting untuk melakukan jurnal trading, catat setiap entry, setiap stop loss, setiap TP, terus kamu evaluasi kenapa trade ini berhasil, kenapa ini tidak. Karena itu bagi pemula itu sangat penting. Bagi pemula itu sangat dibutuhkan supaya apa? Teman-teman bisa menganalisa apa sih yang kurang, set apa sih yang nggak works. Oh, pattern ini ternyata kurang. Oh, ternyata win rate saya lebih bagus dengan pendekatan ini. Itu bisa teman-teman terapkan. Nah, karena pada dasarnya tools itu hanya merupakan suatu alat bantu. Tools itu tidak determine ya kamu akan selalu menang setiap saat. Selalu butuh 10 tahun experience dan udah merubah puluhan juta sampai ke puluhan ratusan miliar di market crypto. Itu yang teman-teman butuhkan ya. Tools itu memang alat bantu. Saya pun toolsnya itu hanya juga trading view. Ya, hanya lihat chart, hanya lihat price actionnya. Selanjutnya kita ngomong ya manajemen risiko dan juga pengaturan modal. Banyak sekali orang yang gagal di sini karena tidak tahu ya manajemen risiko yang baik dan benar. Mereka ini nggak ngerti. Mereka ini ada kecenderungan juga over trading, oversizing, over positioning, ya. Dan ketika semuanya itu serba over, ya kamu nggak akan pernah ya bisa bertahan di market ini. Jadi saya selalu punya rules ya, risk per trade 1-2%. Artinya apa? Kalau teman-teman punya duit 100 juta ya, jangan risikokan lebih dari 2 juta di setiap posisi tunggal. Kenapa? Ya, teman-teman bisa buka posisi-posisi yang lain. Kalau kamu buka 3 trade ya, kemudian risk per trade-nya 2%, kalau 3-3-nya tuh salah, kamu udah kehilangan 6% dari modal yang kamu miliki. Itulah mengapa ya risk per trade itu melindungi kalian dari potensi ya kesalahan di satu ticker aja. Itulah mengapa penting ya untuk melakukan yang namanya diversifikasi trade, dan teman-teman harus gunakan ya stop loss secara disiplin. Ketika dia udah ada ya di bawah harganya di level tertentu, teman-teman harus melakukan yang namanya stop loss. Kemudian dari risk and reward rasio yang sehat ya, pastikan ya teman-teman ini memiliki profit 1/2. Nah, selanjutnya hati-hati ya dengan sizing posisi ya, dengan leverage terlalu gede karena fee-nya juga mahal. Karena leverage yang terlalu gede itu membuat kita over trading dan emosinya itu capek ya. Kalau kita terlalu banyak posisi, kita nggak bisa berpikir jernih, baca berita apa tiba-tiba di close posisinya ya. Jangan seperti itu. Selanjutnya punya ya kesiapan menghadapi ya volatilitas yang ekstrim, karena di market crypto itu selalu swingnya tuh tinggi ya. Tiba-tiba bisa drop 10% hanya dalam hitungan menit aja ya. Jadi harus sangat hati-hati. Nah, ini saya akan memberikan gambaran ya, pandangan. Oke, saya mau 1 juta setiap bulan. Berapa sih modalnya ya? Ini dengan skenario pertama ya, modalnya itu 100 juta. Oke, modal 100 juta itu kamu berarti ya butuh ya 1% setiap hari. Atau kalau modalnya 10 juta, modalnya lebih kecil, itu tapi risikonya jauh lebih tinggi karena kamu butuh ya gain 10% setiap harinya. Ya masih mungkin meskipun cukup berat. Ya, jadi gimana kalau misalkan teman-teman ini punya modal tersebut? Ya, pertama teman-teman harus memanfaatkan ya perdagangan 2 arah. Teman-teman juga harus bisa ambil posisi long, ambil posisi short. Kenapa? Karena that's where the money come from. Kalau kamu hanya berharap di spot market dan kita memasuki yang namanya bear market, ya siklusnya udah berakhir terus harga turun semua, kamu nggak akan pernah bisa konsisten 1 juta tiap hari. Saya pun malah performa terbaik itu malah ketika bear market. Kenapa? Karena selalu ada opportunity dan juga sepi marketnya. Sepi dalam artian sepi dari euforia berita-berita yang luar biasa yang kadang merusak bias psikologis kita. Ya, jadi ketika teman-teman ambil yang namanya perdagangan 2 arah, teman-teman itu ambil posisi long untuk beli dan juga short untuk sell atau untuk jual. Long itu berharap harga suatu aset itu mengalami kenaikan, short itu teman-teman berharap ya harga suatu aset itu mengalami penurunan. Beberapa ya yang trading 2 arah ini juga sebagai bentuk hedge, artinya apa? Bitcoinnya nggak dijual. Misalkan dia punya 10 Bitcoin, 10 Bitcoinnya itu nggak dijual, tapi di saat yang bersamaan dia juga short 10 Bitcoin. Jadi ketika harganya Bitcoin ini turun, ya memang spot position dia rugi. Tapi short position dia ya ini untung. Dan Bitcoinnya yang 10 ini kan memang dia mau hold untuk 10 tahun ke depan. Jadi itu konsep dari hedging. Dan
Memang derivatif dan leverage itu memiliki risiko yang sangat tinggi. Itulah mengapa saya selalu ngomong risk per trade, 1%, 2%, 1%, 2%. Tapi kalau kamu tiap hari lakuin, ya kamu bisa compounding juga. Jangan percaya dengan orang yang oke risk per trade-nya 10%, risk per trade-nya you will get burned. Saya udah ngomong by experience dengan yang setiap hari kayak saya nge-share trade demi trade, you will get burned ketika kamu lebih dari 2%. Oke? Jadi memanfaatkan ya peluang dua arah, itu nggak peduli market hijau atau merah, selalu ada sesuatu yang bisa di-tradingkan. Dengan pertama yang saya perhatikan, yaitu adalah volume dan likuiditas. Semakin tinggi, dia semakin oke. Dua, saya harus lihat tren, ya beberapa indikator saya gunakan juga untuk melihat tren. Dan penting juga ya fundamental, ini ada event apa, dia mau kemana, oke? Pakai screening tools yang baik ya, CoinMarketCap, CoinGecko itu bisa untuk filter. Kemudian lihat juga analisa fundamental dan teknikal. Terakhir diversifikasi posisi ya, 2-3 posisi. Jangan kamu 10 posisi, itu stres kamu kalau lihat dan juga pengen ya trading dengan konsisten. Dan selalu hindari FOMO ya. Seringkali kalau kamu ngejar koin naik ya tanpa ngerti itu ngapain ya, kamu hanya berspekulasi. Dan orang yang spekulasi itu selalu get burned. Jadi semua itu ya menangnya itu di screening. Kenapa saya bisa dapetin ya daily trade terbaik? Karena saya menang di screening ya. Eksekusi itu setelah screening ya. Screening itu selalu yang paling matters. Gimana cara mendapatkan profit 1 juta per hari? Ya pertama, lihat ya rencana, bikin sesuatu yang target realistis, oke. Dua, evaluasi, cari ya pattern-pattern yang oke. Kemudian pahami mental jangka panjang, ya fokus, dan terakhir adalah disiplin. Karena banyak orang yang di sini baru kegoyang dikit, ya dia udah nggak disiplin, akhirnya mereka terjauhkan ya dari financial freedom. Dan kita selalu ngomong, boleh teman-teman fokus kripto, tapi nggak boleh full time kripto, nggak boleh keluar pekerjaan terus mau full time jadi seorang trader. Karena apa? Karena kamu butuh yang namanya fixed income untuk biaya hidupmu sehari-hari, dan ketika kamu bisa dapat tambahan uang makan, ya, uang rokok, uang jalan-jalan dari trading, itu adalah bonus.